selamat datang di channel YouTube kami. Di video ini kita akan membahas tuntas materi tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia yang bersumber dari buku Psikologi Belajar karya Dr. Haji Nur Laila, MAG, dan Muhammad Bayu Ibrahim S, SPD, dan dieditori oleh Muhammad SK Maulana, MPSI Psikolog. Nah, sebelum masuk ke materi, kita harus kenalan dulu nih. Karena tak kenal maka tak sayang, kalau sudah kenal mohon jangan ditinggal. Oke, kenalin nih, nama saya Maharani Putri Wijaya Kusuma. Saya Azwatun Ilmi. Dan satu lagi, Haulan Yamah. Nah, tadi kan udah kenalan tuh. Sekarang kita langsung aja masuk ke materi. Cekidot. Karakteristik pertumbuhan manusia. Karakteristik pertumbuhan manusia adalah adanya perubahan secara kuantitas yang meliputi jumlah, ukuran, bentuk, luas, tinggi, serta berat pada fisik seorang anak. Menurut Aziza dan Rizval tahun 2008, pertumbuhan memiliki pengertian perubahan secara kuantitatif pada fisik manusia karena beberapa faktor internal dan eksternal. Sedangkan menurut Sumanto tahun 1990, perubahan kuantitatif sendiri dapat diukur atau dinyatakan dalam satuan serta dapat diamati secara jelas. Misalnya berupa pertambahan, pembesaran, perubahan, ukuran, dan bentuk. Hal yang tidak ada menjadi ada, kecil menjadi besar, sedikit menjadi banyak, pendek menjadi tinggi, serta kurus menjadi gemuk. Karakteristik perkembangan manusia. Perkembangan identik dengan perubahan secara kualitatif pada ranah jasmani dan rohani manusia yang saling berkesinambungan. Perkembangan adalah pengoptimalisasi fungsi-fungsi organ jasmanilah manusia. Menurut Syah tahun 2004, dalam ilmu psikologi, perkembangan memiliki arti perubahan secara kualitatif pada ranah jasmani dan rohani manusia yang saling berkesinambungan menuju ke arah yang lebih baik atau ke arah yang sempurna. Yang dimaksud perubahan fisik pada perkembangan manusia ialah mengacu pada optimalisasi fungsi-fungsi organ jasmaniah manusia, bukan pada pertumbuhan jasmaniah itu sendiri. Sehingga dari sini dapat terlihat bahwa pertumbuhan dan perkembangan adalah sesuatu yang berbeda, tetapi saling berkesinambungan atau berhubungan. Gimana sih cara mengetahui perubahan perilaku? Cara mengetahui perubahan perilaku pada manusia, yang pertama ada metode pengamatan atau observasi. Jenis yang pertama adalah introspeksi. Introspeksi adalah di mana seseorang melakukan pengamatan terhadap tingkah lakunya sendiri. Hal ini biasa dilakukan remaja atau orang dewasa dan tidak mungkin dilakukan oleh anak-anak. Jadi introspeksi adalah seseorang yang mengoreksi dirinya sendiri, baik dari segi perbuatan, sikap, kelemahan, kesalahan, dan aspek lainnya. Introspeksi bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang diri sendiri, mengidentifikasi potensi perbaikan, dan memperkuat aspek positif dalam kepribadian. Yang kedua, ada jenis ekstrospeksi. Ekstrospeksi adalah di mana seseorang melakukan pengamatan terhadap tingkah laku orang lain, misalnya dengan memperhatikan raut muka atau perbuatan yang dilakukannya. Jadi, ekstrospeksi adalah kegiatan membandingkan perbuatan sendiri atau perilaku sendiri dan membandingkannya dengan orang lain. Yang kedua, metode eksperimen dan tes. Metode eksperimen dan tes dapat diukur dengan menggunakan alat pengukur kecerdasan atau kemampuan intelijensi anak. Eksperimen yang terbatas hanya pada penyelidikan yang dapat dilihat oleh alat indera karena gejalanya bersifat rohani dan samar-samar atau bahkan abstrak. Kita sulit mengetahui eksperimen tersebut asli atau dibuat-buat. Yang ketiga, metode klinis.
Metode ini menggabungkan antara observasi dengan eksperimen, karena si objek akan diamati, dilihat, diteliti, diajak bercakap-cakap atau bicara dari hati ke hati, dan tanya jawab. Hal ini dilakukan agar kita mengetahui jalan pikirannya dan bagaimana perkembangan psikologisnya. Yang keempat ada metode pengumpulan. Metode pengumpulan adalah metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa data. Nah, pengumpulan data ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada angket. Angket adalah metode yang dilakukan dengan cara menyusun beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh responden. Hal ini dilakukan dengan beberapa tujuan untuk mengetahui beberapa aspek, sehingga informasi bisa didapatkan dari data-data atau respon tersebut. Yang kedua ada biografi. Biografi atau dikenal dengan daftar riwayat hidup yang memiliki fungsi untuk mengetahui latar belakang pengalaman, cita-cita, dan beberapa data pribadi lainnya. Nah, yang ketiga ada buku harian. Buku harian adalah sebuah buku yang biasanya digunakan beberapa anak untuk mencurahkan isi hatinya atau dikatakan curhat secara tertulis. Buku ini biasanya bersifat pribadi atau rahasia. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama ada perbedaan sifat. Sifat dari pertumbuhan adalah kuantitatif, sedangkan sifat dari perkembangan adalah kualitatif. Yang kedua ada perbedaan objek. Objek pada pertumbuhan adalah fisik, sedangkan objek pada perkembangan adalah fungsional fisik dan psikologis. Yang ketiga ada perbedaan waktu. Waktu pertumbuhan manusia tidak lama atau sampai usia tertentu. Biasanya sekitar 20-22 tahun pertumbuhan manusia itu akan berhenti. Sedangkan waktu perkembangan itu adalah sampai akhir hayat. Yang keempat ada perbedaan penampakan. Pada pertumbuhan, sifat kenampakannya adalah konkret atau berwujud dan dapat dilihat. Sedangkan pada perkembangan, sifat kenampakannya adalah abstrak atau tidak dapat dilihat atau bisa disebut dengan kasat mata. Yang kelima ada perbedaan perubahan. Pada pertumbuhan bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali ke bentuk awal. Sedangkan pada perkembangan bersifat reversibel atau dapat kembali ke bentuk awal. Yang terakhir ada perbedaan indikator. Pada pertumbuhan, perubahan pada fisik dapat dinyatakan dalam bentuk satuan dan diukur secara akurat menggunakan alat ukur. Sedangkan pada perkembangan terlihat dari sifat dan kemampuan melalui pengamatan tanpa adanya alat ukur yang akurat dan tidak dapat dinyatakan dalam satuan. Persamaan pertumbuhan dan perkembangan yaitu pertama objeknya manusia, kedua berakibat perubahan pada manusia, ketiga berpengaruh ke masa depan, keempat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Fase-fase dan tugas perkembangan manusia. Fase dan tugas perkembangan menurut Buhler. Fase pertama 0-1 tahun. Fase ini adalah masa menghayati berbagai objek di luar diri sendiri serta saat melatih fungsi-fungsi, khususnya fungsi motorik, yakni fungsi yang berhubungan dengan gerakan-gerakan anggota badan. Fase kedua 2-4 tahun. Fase ini merupakan masa pengenalan dunia. Anak yang tidak mengenal dunia luar berdasarkan pengamatan yang objektif, melainkan memindahkan keadaan batinnya pada benda-benda di luar dirinya. Fase keempat 9-11 tahun. Pada fase ini, anak mencapai objektivitas tertinggi. Bisa pula disebut sebagai masa menyelidik, mencoba dan bereksperimen yang distimulasi oleh dorongan-dorongan menyelidik dan rasa ingin tahu yang besar.
Fase ketiga, 5-8 tahun. Fase ini bisa dikatakan sebagai masa sosialisasi anak. Pada masa ini, anak mulai memasuki masyarakat luas, misalnya taman kanak-kanak, pergaulan dengan kawan-kawan sepermainan, dan sekolah dasar. Anak mulai belajar mengenal dunia sekitar secara objektif. Fase keempat, 9-11 tahun. Pada fase ini, anak mencapai objektivitas tertinggi. Bisa pula disebut sebagai masa menyelidik, mencoba, dan bereksperimen yang distimulasi oleh dorongan-dorongan menyelidik dan rasa ingin tahu yang besar. Fase kelima, 14-19 tahun. Fase ini merupakan masa tercapainya simbiosis di antara sikap ke dalam batin sendiri dengan sikap keluar pada dunia objektif. Anak bersikap subjektif, yang subjektivitas pertama terdapat pada fase kedua, yaitu usia 3 tahun. Namun, subjektivitas kali ini dilakukan dengan sadar. Fase dan tugas perkembangan menurut Harlock. Menurut Harlock, fase dan tugas perkembangan manusia dibagi menjadi 4 fase. Yang pertama ada fase prenatal atau fase sebelum lahir atau disebut juga sebagai pralahir. Prenatal ini dimulai dari masa embrio sampai umur 9 bulan dalam kandungan ibu. Yang kedua ada masa natal. Masa natal dibagi menjadi 3 masa. Yang pertama ada masa infansi atau neonates, yaitu dari lahir sampai 14 hari. Fase ini merupakan fase penyesuaian terhadap lingkungannya. Nah, pada fase ini, bayi mengalami masa tenang dan tidak banyak terjadinya perubahan. Yang kedua ada masa bayi, yaitu antara umur 2 minggu sampai 2 tahun. Pada masa ini, anak mulai bergantung pada lingkungan dan kemudian berkembang untuk mulai berusaha menjadi lebih independen. Yang ketiga ada masa anak, yaitu sekitar umur 2 tahun sampai 10 tahun atau 11 tahun. Tanda-tandanya yaitu mereka dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, sehingga mereka merasa bahwa dirinya merupakan sebagian dari lingkungan yang ada. Kemudian penyesuaian sosial dilaksanakan dengan pergaulan dan berbagai pernyataan. Ketika usia anak mencapai 3 tahun, masa ini dikenal sebagai masa Strand-Undren dan periode Haus nama. Usia 6 tahun merupakan masa penting untuk proses sosialisasi. Yang terakhir adalah fase dewasa. Fase dewasa dibagi menjadi 2 masa. Yang pertama ada masa dewasa awal, yakni usia 21 sampai 40 tahun. Masa ini adalah masa penyesuaian terhadap pola-pola hidup baru dan harapan mengembangkan sifat-sifat yang nilai-nilainya yang serba baru. Yang kedua ada masa dewasa menengah, yakni usia 40 sampai 60 tahun. Pada masa ini merupakan masa transisi, masa menyesuaikan kembali, dan masa equilibrium disequilibrium. Fase dan tugas perkembangan menurut Erikson. Yang pertama, masa bayi 0 sampai 1,5 tahun. Masa bayi merupakan masa ketergantungan dan masa membutuhkan pertolongan orang lain. Suatu masa yang menuntut kesabaran orang tua. Yang kedua, masa toddler 1,5 tahun sampai 3 tahun. Pada masa ini, anak menggunakan kemampuan bergerak sendiri untuk melaksanakan 2 tugas penting. Pertama, pemisahan diri dari ibu dan lain-lainnya. Kedua, mulai menguasai diri, lingkungan, dan keterampilan dasar untuk hidup. Yang ketiga, awal masa kanak-kanak 4-7 tahun. Pada tahapan ini, pusat perhatian anak-anak berubah dari benda kepada orang. Si anak beralih dari bermain sendiri menuju bermain bersama. Si anak belajar menyesuaikan diri dengan teman permainannya. Keempat, akhir masa kanak-kanak 8-11 tahun.
Masa ini adalah masa untuk berkelompok dan berorganisasi. Penerimaan oleh teman-teman seusia adalah penting. Inilah waktu yang baik untuk memperkenalkan pekerjaan rumah tangga serta mengajarkan penggunaan uang dengan tepat. Kelima, awal masa remaja, 12-15 tahun. Pada masa ini, anak mulai berubah-ubah, terpusat pada diri sendiri, seks, dan tubuhnya. Awal masa remaja ini merupakan suatu masa transisi yang tugas-tugas dan latihan atletik lebih didahulukan daripada kegiatan-kegiatan keluarga seperti makan dan pergi bersama. Keenam, masa remaja yang sejati, 16-18 tahun. Pada tahapan ini, kemenduaan dalam masa transisi akan berkurang. Si remaja yang merasa cukup aman dalam identitasnya harus menghadapi pilihan-pilihan yang akan membentuk sisa hidupnya. Ketujuh, awal masa dewasa, usia 19-25 tahun. Tema awal masa dewasa adalah kemandirian. Tanggapan orang tua yang bijaksana adalah tanggapan yang memperluas persahabatan dengan anak-anak mereka, sebelumnya masih bergantung kepada mereka. Terakhir, kedewasaan dan masa tua, usia 25 tahun ke atas. Masa dewasa merupakan fase generativitas menciptakan yang selalu dihadapkan pada awal stagnasi. Masa ini ditandai dengan adanya perhatian yang tercurah pada anak-anak, keahlian produktif, keluarga, dan pekerjaan. Pada masa tua ini adalah kebijaksanaan dan pelepasan. Fase dan tugas perkembangan menurut Harvey Grass. Menurut Harvey Grass, fase dan tugas perkembangan manusia dibagi menjadi 6 fase. Yang pertama ada periode bayi dan anak kecil. Pada fase ini, anak belajar untuk berjalan, belajar makan makanan padat, belajar berbahasa, belajar mengkontrol badan, belajar stabilitas psikologik, belajar perbedaan dan aturan-aturan jenis kelamin, kontak perasaan dengan orang tua, keluarga, dan orang-orang lain. Yang kedua ada fase anak sekolah. Pada fase ini, tugas perkembangan anak meningkat dari segi ketangkasan fisik, sikap sehat terhadap diri sendiri, belajar peranan jenis kelamin, kontak-kontak dengan teman sebaya, belajar bersikap terhadap kelompok dan lembaga-lembaga, belajar membaca, menulis, berhitung, belajar pengertian-pengertian kehidupan sehari-hari, dan perkembangan moralitas skala nilai-nilai. Yang ketiga ada fase masa muda atau disebut juga dengan pubertas atau adolescensi. Pada fase ini, manusia menerima keadaan jasmaniahnya, menerima peranan jenis persiapan menikah dan mempunyai keluarga, belajar lepas dari orang tua secara emosional, belajar bergaul dengan lawan jenis, belajar tanggung jawab sebagai warga negara, menginginkan dan mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab sosial, perkembangan skala nilai secara sadar, perkembangan gambaran dunia yang adekuat, persiapan mandiri secara ekonomis, pemilihan, dan latihan jabatan. Yang keempat ada fase masa dewasa muda. Pada fase ini, manusia dapat memilih jodohnya, belajar hidup dengan suami atau istri, mulai membentuk keluarga, mengasuh anak, dan dapat membina rumah tangga yang baik, menemukan kelompok sosial, menerima tanggung jawab sebagai warga negara, mulai bekerja. Yang kelima ada fase usia tengah baya. Pada fase ini, manusia menerima dan menyesuaikan diri terhadap percobaan fisik dan fisiologik. Pasangan dipandang sebagai person, mereka menolong anak-anak muda menjadi dewasa, mencapai dan mempertahankan standar hidup ekonomi, merealisasikan kesantaian. Nah, yang terakhir ada masa dewasa lanjut. Pada masa ini, manusia menyesuaikan diri terhadap kekuatan fisik yang menurun, menyesuaikan diri dengan kematian, menemukan relasi dengan kelompok sebaya,
memenuhi kewajiban-kewajiban sosial dan warga negara, penyesuaian dengan gaji yang berkurang, dan keadaan pensiun, merealisasikan keadaan hidup fisik yang sesuai. Contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia di masa lahir hingga dewasa. Contoh pertumbuhan adalah perubahan fisik dari dalam kandungan sampai seseorang berusia 20 atau 22 tahun yang selalu mengalami perubahan. Contoh perkembangan adalah ketika anak di dalam kandungan sampai ke liang lahat atau meninggal dunia dengan aspek mengoptimalkan fungsional fisik dan terkait kepribadian serta aspek psikologis lainnya. Apa sih faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia? Faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia yang pertama ada aliran nativisme atau aliran pembawaan. Nativisme merupakan sebuah doktrin filosofis yang berpengaruh besar terhadap aliran pemikiran psikologis. Tokoh utama aliran ini bernama Arthur Schopenhauer, seorang filosofos Jerman. Aliran nativisme mengemukakan bahwa manusia yang baru dilahirkan telah memiliki bakat dan pembawaan baik karena berasal dari keturunan orang tuanya, nenek moyangnya, maupun karena memang ditakdirkan demikian. Yang kedua ada aliran empirisme atau aliran lingkungan. Aliran empirisme merupakan kebalikan dari aliran nativisme dengan tokoh utama John Locke. Aliran empirisme mengemukakan bahwa anak yang baru lahir seperti laksana kertas yang putih bersih, semacam tabula, yaitu meja yang bertutup lapisan lilin putih. Artinya, anak diumpamakan sebagai kertas putih yang bersih, sedangkan warna tinta diumpamakan sebagai lingkungan pendidikan yang berpengaruh pada anak tersebut. Pendidikan dapat membuat anak menjadi baik atau buruk, tergantung pada pendidikannya itu sendiri. Yang ketiga ada aliran konvergensi atau aliran persesuaian. Aliran ini merupakan perpaduan atau penggabungan antara aliran nativisme dan empirisme. Aliran ini menggabungkan arti penting hereditas atau pembawaan dengan lingkungan sebagai faktor yang berpengaruh dalam perkembangan manusia. Tokoh utama pada aliran konvergensi ini adalah Louis William Stern. Menurutnya, faktor pembawaan tidak berarti apa-apa tanpa faktor pengalaman, dan begitu pula sebaliknya. Faktor pengalaman tanpa faktor bawaan tidak akan mampu mengembangkan manusia yang sesuai dengan harapan. Kesimpulan dari materi ini yaitu pertumbuhan dan perkembangan adalah hal yang saling berkaitan namun mempunyai arti yang berbeda. Oke, sekian pemaparan materi dari kami. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kami pamit undur diri. See you next time. Bye-bye.